Game over. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squee Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine, yaitu light novel Nanomachine chapter 103 dan 104. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu, agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, Sunong menggelengkan kepalanya di awal pembahasan kali ini. Ia berkata bahwa setiap pejuang hanya bisa dibuatkan satu senjata. Ia kemudian menyarankan kepada Yewon untuk memikirkan senjata apa yang lebih Yewon butuhkan antara belati dan pedang. Yewon yang mengerti kemudian berpikir sejenak dan memutuskan ia akan membuat pedang. Ia ingin keterampilan pedang kekuatan setan langitnya bisa dikeluarkan dengan maksimal. Saat ujian ketiga berlangsung sebelumnya, ketika Yewon bertarung dengan penjahat dari Force of Evil, pedang yang Yewon gunakan tidak sanggup menahan kekuatan dari pedang kekuatan setan langit Yewon, yang mana pedang tersebut akhirnya hancur. Sunong kemudian menerima keinginan Yewon untuk membuat pedang. Sunong juga mengaku bahwa ia lebih mengkhususkan dirinya dalam membuat pedang. Nah, sebelum ia bisa memutuskan pedang apa yang akan ia buatkan untuk Yewon, ia meminta Yewon untuk memperagakan keterampilan pedangnya terlebih dahulu dengan tujuan agar ia tahu ketahanan dan kekuatan seperti apa yang cocok dengan pedang yang akan ia buatkan untuk Yewon. Yewon yang mengerti kemudian mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk memperagakan keterampilannya. Yewon belum melakukan apapun, namun suasana sudah berubah. Sunong yang menyadari perubahan suasana tersebut hanya terperangah. Kemudian Yewon mulai melepaskan formasi pertama dari pedang kekuatan setan langit. 24 gerakan pedang kemudian meninggalkan jejak di udara. Setelah formasi tersebut selesai, energi yang tersisa menciptakan hempasan angin yang cukup dahsyat. Setelah selesai, Sunong kemudian tersadar dengan ekspresi bingung dan tercengang. Ia berkata kepada Yewon bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa dan ia tidak bisa membuatkan Yewon pedang. Yewon yang terkejut dan tidak mengerti kemudian diminta untuk menyerahkan pedang yang tadi ia gunakan kepada Sunong. Setelah itu, Sunong mengeluarkan palunya dan menghantamkan palu tersebut ke pedang Yewon tadi. Dan hasilnya pedang tersebut langsung hancur tak tersisa. Pedang tersebut tidak bisa menahan kekuatan dari keterampilan pedang Yewon. Sunong kemudian mengkonfirmasi kepada Yewon bahwa tidak ada pedang yang bisa menahan kekuatan serangan sebesar itu. Itulah sebabnya Sunong menjadi terkejut karena tidak ada pedang normal yang dapat menahan kekuatan keterampilan pedang milik Yewon tersebut. Sunong kemudian melanjutkan kalau tidak ada material yang kuat di tempatnya untuk membuat pedang yang mampu menahan keterampilan Yewon tersebut. Namun bukan berarti tidak ada material yang bisa digunakan. Material yang cukup kuat untuk menahan keterampilan Yewon tersebut adalah besi dingin. Dan sepertinya syarat untuk mendapatkan besi dingin adalah Yewon harus lulus ujian kelima terlebih dahulu. Yewon kemudian teringat kalau Crazy Blade milik Sukmeng juga terbuat dari besi dingin. Besi dingin merupakan logam yang digali di wilayah Laut Utara.
yang mana besi tersebut jauh lebih kuat dan tahan lama daripada besi biasa. Karena sumbernya kurang dan harganya yang mahal, hanya 100 pejuang kultus yang setara dengan pemimpin klan yang dibuatkan senjata menggunakan besi dingin. Yewon yang mengerti kemudian mengganti keinginannya mendapatkan pedang dengan membuat belati. Sunong yang telah berdedikasi lama dalam pekerjaannya sebagai pandai besi dengan cepat dapat membuat gambaran belati yang cocok untuk butterfly blade dance milik Yewon. Desain tersebut bahkan terlihat sangat mirip dengan Crazy Blade milik Submeng. Yewon yang tidak bisa mendapatkan pedang kini harus puas karena setidaknya ia bisa mendapatkan belati yang cocok untuk butterfly blade dance-nya. Ia kemudian diminta untuk mengambil belatinya 2 minggu kemudian. Sunong juga berharap bahwa ia bisa membuatkan pedang untuk Yewon nantinya. Yang mana itu juga berarti Sunong berharap agar Yewon menjadi lebih kuat dan segera lulus ujian kelima. Scene berlanjut. Setelah dari tempat pandai besi, tujuan Yewon kini adalah ruang pelatihan pribadi. Ketika memasuki ruang pelatihan pribadi, Yewon menyadari kini ada lebih banyak kadet yang menggunakan ruang pelatihan pribadi sepertinya. Yang mana artinya lebih banyak kadet telah mencapai tingkat master. Awalnya hanya ada sekitar 10 kadet yang menggunakan ruang pelatihan pribadi. Namun kini sudah ada lebih dari 15 orang yang menggunakan ruang pelatihan pribadi. Yewon kemudian bergumam kalau tujuannya lebih dari mereka yang ada di sini. Yewon bertekad bahwa ia akan menjadi pejuang tingkat superior, yang mana tingkat superior satu tingkat di atas Grandmaster. Segera setelah masuk ke ruang pelatihan pribadinya, Yewon langsung duduk bermeditasi dan mengeluarkan 2 kotak kayu yang berisikan bola naga hitam yang didapatnya setelah lulus ujian ketiga dan keempat. Bau busuk segera menyebar ketika Yewon membuka kedua kotak tersebut. Sejenak Yewon ragu untuk melanjutkan niatnya, namun segera ia memantapkan keinginannya lagi. Yang membuat ia bingung kini adalah ia akan mengkonsumsi bola naga hitam tersebut satu persatu atau langsung keduanya sekaligus. Ia belum pernah mengkonsumsi 2 bola naga hitam sekaligus. Jadi ia tidak tahu apa resiko yang bisa ditimbulkan. Namun, ia pikir jika mengkonsumsi satu persatu akan memakan waktu yang terlalu banyak. Ia pun akhirnya memantapkan niatnya untuk memakan keduanya sekaligus. 1 bola naga hitam sudah cukup menyakitkan, tapi 2 betul-betul tidak terbayangkan rasanya. Segera kemudian Yewon langsung bangkit dari duduknya dan melepaskan formasi dari kekuatan pedang setan langit. Tak lupa Yewon juga meminta Nano untuk membantunya menyerap bola naga hitam. Nano kemudian mengkonfirmasi bahwa terdeteksi sejumlah besar zat yang memicu aliran energi yang kuat. Kecepatan energi di dalam tubuh Yewon juga meningkat. Untuk mencegah energi agar tidak menghilang dan meningkatkan metabolisme, membutuhkan pembesaran titik darah yang akan mengakibatkan rasa sakit yang parah. Di sini kemudian dijelaskan kalau bola naga hitam dibuat oleh seseorang dari klan Poison yang bernama Baekgyu. Ia merupakan orang yang ahli di bidang racun dan obat-obatan. Saat pertama kali menciptakan bola naga hitam, ia mengalami banyak kesalahan dan banyak percobaan untuk menyesuaikan kandungan dari bola naga hitam, agar setidaknya bisa dikonsumsi oleh semua orang.
Bagian terpenting dari peningkatan energi internal menggunakan bola naga hitam adalah seseorang harus bisa menyerapnya dalam kondisi stabil, bukan hanya terpatok pada seberapa besar jumlah energi internal yang bisa diserap. Bola naga hitam yang berhasil diciptakan setelah melalui banyak percobaan akhirnya sampai di titik di mana bola naga hitam tersebut tidak akan membunuh orang yang memakannya, asalkan sesuai dengan anjuran. Shin kemudian kembali memperlihatkan Yeun yang sedang melanjutkan latihan dengan melepaskan formasi pedang kekuatan setan langit, lengkap dengan pernafasannya sambil menyerap energi dari bola naga hitam sebanyak mungkin dibantu oleh Nano. Namun, karena ini pertama kalinya Yeun mengkonsumsi 2 bola naga hitam secara sekaligus, ia mengalami sedikit kesusahan untuk berkonsentrasi dan menggerakkan tubuhnya. Karena rasa sakit yang diakibatkan oleh energi dari bola naga hitam terlalu kuat di dalam tubuh Yeun, energi internal yang mengalir melalui titik darahnya sangat banyak hingga rasanya akan mencabik-cabiknya. Sesaat kemudian, darah menyembur keluar dari punggung Yeun. Titik darah vital di punggungnya meledak karena terlalu mengembang. Namun, segera disembuhkan oleh Nano. Jika kadet lain mengkonsumsi 2 bola naga hitam sekaligus seperti Yeun, maka bisa dipastikan kadet tersebut akan mati. Yeun bisa bertahan karena bantuan dari Nano, yang langsung menyembuhkan setiap titik darah yang meledak di tubuh Yeun. Bahkan beberapa titik darah sempat meledak bersamaan, yang membuat Yeun hampir pingsan menahan rasa sakit. Untungnya Nano dengan cepat menyembuhkan Yeun hingga Yeun tidak sampai pingsan. Yeun yang hampir pingsan tetap melanjutkan latihannya. Ia tidak ingin penyerapan energi internalnya menjadi gagal atau tidak bisa maksimal karena ia pingsan. Tanpa Yeun sadari, setelah titik darahnya berkali-kali meledak dan sembuh, titik darah Yeun tersebut kini sudah cukup kuat untuk menahan peningkatan energi di tubuh Yeun. Setelah 4 jam, ruang pelatihan kini dipenuhi oleh uap panas dari tubuh Yeun. Yeun yang telah berlatih sedari tadi tanpa henti akhirnya berhenti dan terjatuh ke tanah dengan wajah kelelahan. Ia kemudian menutup matanya dan mengambil nafas dalam-dalam. Setelah itu, ia membuka matanya kembali. Matanya kini terlihat lebih dalam dan titik darah di sisi kepalanya sedikit menonjol, menandakan bahwa energi internal Yeun telah meningkat dengan pesat. "Aku hampir mati," gumam Yeun. Ia menyadari bahwa mengkonsumsi sesuatu dengan cara yang salah bisa membunuhnya. Ia kemudian mendapat pelajaran bahwa terlalu rakus tidak baik untuknya. Ia kemudian bermaksud untuk mengecek seberapa banyak peningkatan energi internalnya kini. Secara teori, 1 bola naga hitam menambahkan energi internal sebanyak 20 tahun. Dalam kasus Yeun, ia bisa mendapatkan 30 tahun energi internal melalui bola naga hitam pertama atas bantuan Submeng dan Nano. Di bola naga kedua, ia mendapat 22 atau 23 tahun energi internal. Saat mengekstrak racun dari ketua Poison Clan, Yeun berhasil mendapat tambahan energi internal 30 tahun lebih. Hingga total energi internalnya sebelum menyerap 2 bola naga hitam tambahan adalah 90 tahun. Setelah mengkonsumsi 2 bola naga hitam tambahan, Yeun sangat terkejut.
karena energi internalnya bertambah sejumlah 60 tahun. Yang mana itu artinya energi internal Yewon kini setara 150 tahun. Energi internal milik Yewon kini bahkan di atas energi internal milik Ho Jin Chang yang hanya memiliki energi internal setara 120 tahun. Yang membedakan Yewon dan Ho Jin Chang kini adalah Ho Jin Chang sangat memahami tentang Qi, sedangkan Yewon baru mempelajari tentang Qi. Yewon kemudian mencoba mengirim energi ke seluruh tubuhnya. Dengan titik darahnya yang bertambah kuat, energi kini mengalir menjadi lebih lancar ke seluruh tubuhnya. Hal itu memungkinkan Yewon untuk menggunakan energi internal lebih besar dari biasanya saat melepaskan keterampilan berpedangnya. Yewon kemudian tersenyum puas. Ia merasa telah berada di jalur yang benar untuk menjadi seorang pejuang tingkat superior. Walaupun ini hanya permulaan saja, namun ini merupakan permulaan dan fondasi yang sangat bagus. Rata-rata kadet lain hanya bisa mendapat 10-15 tahun energi internal dari menyerap bola naga hitam karena terhalang oleh kekebalan tubuh. Jadi, Yewon yang bisa menyerap bola naga hitam secara maksimal merupakan permulaan yang sangat bagus. Yewon kemudian berniat melanjutkan latihannya dengan mentransfer formasi dari pedang kekuatan setan langit dan lawannya yaitu pedang setan yang ada di lantai 3 dan 4. Yewon kemudian meminta Nano untuk mentransfer hal tersebut ke otaknya. Nano pun mengkonfirmasi perintah Yewon. Nah, pembahasan kali ini pun berakhir dengan konfirmasi dari Nano tersebut. Mohon maaf saya ucapkan kalau ada pembahasan saya yang salah atau mungkin tidak sesuai. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau dibahas, silakan langsung menuju ke kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video-video dari channel ini. Terima kasih.